pengen cek semangat kalian. Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Ea. Nah, hari ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-30 dengan tema kasihilah Allah dan sesamamu. Nah, mengasihi itu seperti apa sih? Tonton videonya sampai akhir ya.
kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada pagi hari ini kami Engkau beri kesempatan untuk mengikuti kami online. Bapa, hari ini kami akan belajar mengenai kasih. Semoga kami dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita anak-anaknya untuk selalu mengasihi Tuhan Allah dan manusia. Yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Lalu hukum yang kedua, sabda Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita anak-anaknya untuk selalu mengasihi Tuhan Allah dan manusia. Yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Lalu hukum yang kedua, sabda Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Halo teman-teman yang terkasih, salam jumpa dan berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Romo harap semuanya tetap sehat-sehat, semua semangat dan tetap bahagia. Teman-teman yang terkasih, hari ini hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020
kita bersama-sama memasuki hari Minggu biasa pekan yang ke-30. Dan perkenankan hari ini saya Romo Bertus dari Paroki Roh Kudus Kebun Arum menemani teman-teman semua untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yaitu dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita bersama-sama mendengarkan dari bacaan Injil bagaimana orang-orang Farisi itu membenci Yesus. Mereka begitu marah, mereka merasa sebel, mereka jengkel dan iri kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berwibawa, jauh lebih berkuasa, dan jauh lebih benar daripada mereka. Dan karena rasa benci ini, karena rasa iri ini, orang-orang Farisi mencobai Yesus. Ketika orang-orang Farisi ini mencobai Yesus dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Tuhan Yesus dengan tegas dan sangat jelas menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, teman-teman mungkin bertanya, Tuhan ini bagaimana sih? Dibenci, ya, tidak disukai, bahkan dicobai oleh banyak orang, tetapi kok malah tetap mengajarkan kasih? Jawabannya sangat sederhana teman-teman, karena Tuhan Yesus mau mengajarkan kita. Dengan mengasihi, dengan mencintai, kita akan memperoleh ketenangan, kita akan memperoleh kedamaian, dan hidup kita akan menjadi lebih indah. Ya, kita lihat tadi ketika orang Farisi itu dipenuhi dengan kebencian, marah, tidak suka, hidup mereka tidak tenang. Tetapi Tuhan Yesus yang tetap mengasihi, tetap mencintai, Tuhan Yesus tetap memiliki kedamaian, Tuhan Yesus tetap memiliki ketenangan, dan hidup Tuhan tetap indah. Teman-teman mungkin juga bertanya, "Romo, lalu bagaimana cara saya supaya tetap bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama?" Teman-teman tidak perlu pusing, teman-teman tidak perlu khawatir. Cara kita untuk tetap mengasihi Tuhan dan sesama itu sangat gampang. Jadi kalau teman-teman itu pergi ke gereja, ya, rajin beribadah, sering berdoa, berdevosi, berziarah, itu adalah cara-cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Sedangkan ketika teman-teman itu bersikap sopan, bersikap baik, ramah kepada teman-teman, lalu ketika ada yang salah diampuni, dimaafkan, itu adalah cara-cara kita untuk tetap mengasihi sesama. Maka teman-teman yang terkasih, dengan kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita, percayalah hidup kita pasti akan lebih tenang, lebih damai, dan lebih indah. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kesempatan pagi hari ini, agar kita tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi sesama, dan dengan itu memperoleh kehidupan yang lebih indah. Maka teman-teman yang terkasih, Romo mau mengakhiri renungan Romo pagi hari ini dengan sebuah nyanyian, yaitu Kasih Yesus. Dan nanti teman-teman yang bisa menyanyi, silahkan ikut menyanyi dengan Romo. Indah
firman Tuhan, kita bersama-sama menyiapkan diri kita. Kita mohon berkat Tuhan agar kita tetap bisa mengasihi Tuhan dan sesama, agar kehidupan kita menjadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih indah. Kita persiapkan diri kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua yang hari ini mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Jumat teman-teman, berkah dalam. Hai, namaku Steven. Umurku 17 tahun. Aku duduk di bangku kelas 11 SMA Regina Pace, Surakarta. Dan beginilah rutinitasku setiap pagi sebelum aku berangkat ke sekolah. Tapi semua itu berbeda semenjak COVID-19. Kedatanganmu menyebabkan peperangan dalam dunia ini. Engkau mengubah kehidupan kami, mengambil nyawa banyak orang, merampas kebahagiaan, meruntuhkan perekonomian. Orang-orang kelaparan, terjadi kemiskinan di mana-mana. Apakah maksud dari semua ini? Nah, pulang Angel aja. Jel, ayo pergi. Mau kemana? Keliling-keliling kota mungkin bisa. Sorry, PSBB. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, bye-bye. Semenjak itu, kehidupanku berubah 180 derajat. Woi, midline nih, woi. Wah. Hidupku sangat membosankan. Sampai sehat-sehat ya Pak. Mohon doa ya Pak. Ya mari Pak. Nah ini ya Pak. Ini buat temennya Pak. Pak, makasih ya Pak. Pak. Mohon doanya ya Pak. Ya. Bu, Pak, ada rezeki Pak, ini Pak, buat Ibu dan Bapak. Iya. Bantu. Iya, makasih ya Pak.
cerita kasih dari seorang pemuda bernama Stephen. Rebahan di rumah saja membuatnya gelisah. Keluar rumah, virus corona mengancamnya. Inilah pergulatan dalam diri Stephen. Akhirnya dia memutuskan bergerak dan keluar membagi kasih. Inilah kisah Stephen yang ingin merajut juga kasih kepada sesama yang membutuhkan di masa pandemi ini. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan juga warna dalam kehidupan kita bersama. Sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Ayo ambil sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Murah, kami bersyukur atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat pertemuan walaupun di dalam online. Kami tetap semangat untuk melayani-Mu. Ya Bapa, kami terima kasih juga bagi para kakak-kakak yang telah menyiapkan sekami online ini dengan baik. Semoga apa yang diberikan kakak-kakak, yang diberikan Tuhan, bermanfaat bagi kami, bagi kedua orang tua kami, bagi masyarakat, dan bagi negara kami. Ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Semoga Kau selalu berkati kami dalam kehidupan sehari-hari ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, terima kasih. Nah adik-adik, yuk mari kita saling mengasihi karena Allah ada dalam diri kita. Nah sekian dulu ya pertemuan sekami online minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bukan karena mama, bukan karena adik ataupun kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus selalu mengikuti Yesus. Kita harus cinta sama Allah. Kita harus selalu ingat nih hukum kasih. Yang pertama dan terutama, cintailah Tuhan Allah. Tuhan. Terus yang kedua, cintailah sesama manusia seperti mencintai Dirimu sendiri. Nah, hafalin ya. Ikuti gerakan kami. Oke, ayo. Aku mau ikut Tuhan.
bukan karena mama, bukan karena adik ataupun kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta